Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Legenda itu menceritakan tentang seekor kerbau raksasa berwarna putih, yang dikenal dengan nama Kebo Bule. Menurut cerita, Kebo Bule adalah makhluk mitos yang hidup di hutan sekitar gunung, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Kebo Bule konon bisa memberikan kesialan bagi siapa saja yang melihatnya. Suatu malam yang kelam, di desa tersebut, sekelompok pemuda yang penasaran memutuskan untuk membuktikan kebenaran legenda itu. Mereka mendengar bahwa pada malam bulan purnama, Kebo Bule sering muncul di dekat hutan. Dengan berbekal keberanian dan rasa ingin tahu yang besar, mereka sepakat untuk pergi ke sana, meskipun semua orang di desa melarang mereka. Di antara mereka, ada dua sahabat dekat, Dimas dan Andri. Dimas adalah pemuda yang sangat skeptis terhadap mitos-mitos desa, sementara Andri adalah seorang pemuda yang sangat percaya akan hal-hal gaib. Mereka sering berdebat tentang hal ini, namun malam itu, mereka berdua sepakat untuk pergi. Mereka berangkat malam-malam, mengendarai sepeda motor menuju hutan yang terletak sekitar 3 km dari desa. Jalanan sempit dan gelap, dengan hanya cahaya bulan yang menerangi mereka. Dimas terus-menerus menggoda Andri yang terlihat sangat khawatir, sementara Andri terus melihat sekeliling, merasakan ada yang tidak beres. Sesampainya di pinggir hutan, mereka memutuskan untuk berhenti. Tidak ada suara hewan malam yang biasanya terdengar di hutan, seakan-akan alam itu sendiri sedang menahan napas. Keheningan itu semakin mencekam, dan Dimas merasa sedikit terpesona oleh suasana yang begitu sunyi. Ia tidak tahu apakah itu ketakutan atau rasa penasaran yang semakin menggelora. "Tunggu di sini," kata Dimas sambil memandang Andri. "Aku akan pergi lebih dekat. Kamu tunggu di sini, jangan ikut-ikut." Andri mencoba menahan kegelisahannya. "Dimas, jangan. Aku nggak suka ini. Mungkin kita harus pulang saja." Namun Dimas sudah melangkah lebih jauh menuju dalam hutan. Andri, meski takut, tetap mengikuti dari belakang, tak ingin meninggalkan sahabatnya sendirian. Mereka berjalan lebih dalam, hingga jalanan berbatu mulai tertutup oleh tumbuhan liar yang semakin rapat. Namun, semakin mereka mendekati pusat hutan, semakin terasa ada yang aneh. Angin yang semula sepo-sepo tiba-tiba berubah menjadi kencang dan berputar-putar, membuat dedaunan berterbangan ke udara. Tanpa disadari, mereka sudah sampai di sebuah clearing kecil, sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, terdapat sebuah batu besar yang terlihat sangat tua, hampir seperti sebuah altar. Andri merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada mata yang mengawasi mereka. Ia mendekatkan dirinya kepada Dimas. "Ini nggak enak, Dim. Kita harus pergi sekarang juga," kata Andri dengan suara bergetar. Namun Dimas tidak mendengarkan. Matanya terfokus pada sesuatu di kejauhan. Di antara pepohonan yang gelap, sesuatu bergerak perlahan. Suara gesekan tanah yang berat terdengar, diikuti oleh suara gemuruh seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Andri menahan napas. Matanya membulat saat ia melihat bentuk besar bergerak maju. Itu bukan manusia. Itu bukan hewan biasa. Seekor kerbau raksasa, dengan tubuh berwarna putih yang bersinar dalam gelap, muncul dari balik pepohonan. Tatapan matanya kosong, namun penuh dengan kemarahan yang seolah-olah bisa membakar jiwa siapa saja yang menatapnya. "Kebo Bule." Dimas terpana, matanya tak bisa lepas dari makhluk itu. Sementara Andri mulai mundur, takut tak bisa bergerak lagi. "Dimas, lari!" teriak Andri. Tapi Dimas terdiam, seolah terhipnotis oleh makhluk tersebut. Kebo Bule itu semakin mendekat. Kakinya yang besar menginjak tanah dengan bunyi gemuruh yang menggetarkan tanah. Suara itu begitu keras, sampai Andri merasakan getaran di tubuhnya. Dalam kegelapan malam, seakan seluruh hutan menjadi hidup dengan suara langkah kaki Kebo Bule yang terus mendekat. "Dimas, jangan lihat matanya," teriak Andri. "Itu akan membuat kita terperangkap." Tapi Dimas tidak mendengar.
Langkahnya terhenti saat kebo bule berhenti tepat di depannya. Andri berlari, namun saat ia menoleh, ia melihat Dimas berdiri tegak, matanya kosong, tubuhnya kaku. Dimas tidak bergerak sedikit pun, seolah terjebak dalam tatapan kebo bule. Andri menarik napas dalam-dalam, hatinya berdebar sangat kencang. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, Dimas akan menjadi korban berikutnya dari makhluk itu. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Andri berlari kembali ke hutan, meninggalkan sahabatnya yang kini menjadi bagian dari legenda kebo bule. Saat Andri mencapai desa, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar. Ia tidak berani kembali, dan tidak pernah berbicara tentang malam itu kepada siapapun. Namun, setiap malam setelah kejadian itu, Andri selalu mendengar suara gemuruh kaki besar yang bergerak di sekitar desanya. Pada malam bulan purnama berikutnya, cerita tentang kebo bule berlanjut. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas. Setelah malam yang mengerikan itu, desa kembali dilanda ketegangan. Andri yang merasa dihantui oleh kejadian tersebut, menjadi semakin tertutup dan terisolasi dari kehidupan sosialnya. Ia sering terbangun di tengah malam, matanya terbelalak dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dalam setiap tiduran, ia selalu mendengar langkah kaki besar yang menghantui, seakan-akan kebo bule selalu mengikutinya. Sementara itu, di desa, banyak orang mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada Andri. Ia tak lagi berbicara banyak, dan selalu tampak gelisah. Tak jarang ia terlihat menatap kosong keluar jendela, seakan memandang ke dalam hutan yang jauh di sana. Namun, yang paling mencurigakan adalah bahwa beberapa orang mengaku melihat bayangan putih besar bergerak di sekitar desa pada malam hari, selalu di sekitar bulan purnama. Mereka yang melihatnya, mulai terpengaruh oleh rasa takut yang mendalam. Di salah satu rumah, Pak Agus, seorang pria parubaya yang telah tinggal di desa itu selama bertahun-tahun, merasa curiga terhadap apa yang terjadi. Ia adalah salah satu orang yang tidak terlalu percaya pada cerita-cerita hantu dan legenda desa. Namun, ketika anaknya, Joko, yang baru saja pulang dari sekolah, mengaku melihat kerbau putih besar di dekat hutan, Pak Agus memutuskan untuk menyelidikinya. Malam itu, Pak Agus dan Joko berangkat menuju hutan, dengan tujuan mencari tahu lebih banyak. Mereka membawa senter dan beberapa alat darurat. Sebelumnya, Pak Agus sudah mendengar banyak cerita tentang kebo bule, namun ia tidak pernah mempercayainya. Meskipun begitu, ia merasa bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa tak bisa begitu saja diabaikan. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan, angin mulai bertiup kencang, mengusir keheningan malam. Langit yang sebelumnya cerah, kini berubah menjadi gelap, dengan awan hitam pekat yang menyelimuti bulan. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seperti bisikan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun Pak Agus berusaha tenang, rasa takut mulai merayapi dirinya. Ia bisa merasakan udara menjadi semakin berat dan dingin. "Papa, aku takut," kata Joko dengan suara gemetar. Pak Agus memandang anaknya dan mencoba memberi semangat. "Tenang, Nak. Itu cuma hewan hutan biasa. Kita hanya perlu memastikan semuanya aman." Namun, saat mereka semakin mendekati clearing di mana Dimas dan Andri sebelumnya bertemu kebo bule, sebuah suara gemuruh berat terdengar, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Pak Agus dan Joko berhenti sejenak, saling berpandangan dengan mata terbelalak. Suara itu semakin dekat. Kemudian, di antara pepohonan yang rapat, sebuah sosok besar muncul. Di dalam cahaya bulan yang hampir tak terlihat, kebo bule muncul dengan tatapan yang penuh kemarahan. Tubuhnya yang besar dan berwarna putih bersinar dengan angkuh, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Dengan langkah yang begitu berat, makhluk itu bergerak mendekat, membuat tanah berguncang di setiap langkahnya. "Papa, lihat matanya kosong," kata Joko. Suaranya hampir tidak terdengar karena ketakutan. Pak Agus merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan hawa panas dan dingin yang bercampur, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, tubuhnya tak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin menguasainya. Kebo bule itu berhenti tepat di depan mereka, dan suara geraman berat terdengar seperti menggema di seluruh hutan. "Joko, kita harus lari," kata Pak Agus.
suaranya bergetar. Ia tahu bahwa jika mereka tetap berada di sana lebih lama, mereka akan terperangkap oleh tatapan kebo bule, seperti yang terjadi pada Dimas. Namun, saat mereka berbalik dan berlari, langkah mereka terasa begitu lambat. Rasa berat itu datang begitu cepat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Kebo bule masih berdiri di sana, tatapannya tak pernah lepas dari mereka. Pak Agus bisa merasakan tubuhnya semakin lemas, seakan ada kekuatan lain yang menariknya. Joko yang sudah lebih dulu berlari, berteriak, "Papa, ayo lari!" Namun, Pak Agus merasa seakan tubuhnya tak bisa bergerak lagi. Sebuah suara gaib berbisik di telinganya, menyuruhnya untuk tetap di sana, untuk menjadi bagian dari kekuatan yang tak terlihat itu. Akhirnya, Pak Agus berhasil mengerahkan kekuatannya dan berlari meninggalkan clearing itu. Namun, langkah kaki kebo bule yang berat terus mengikutinya, menambah rasa takut yang mencekam. Mereka berlari dengan cepat, melintasi jalan setapak yang gelap, tanpa berani menoleh ke belakang. Setelah beberapa waktu, mereka sampai kembali ke desa. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Sesampainya di rumah, Pak Agus menyadari bahwa meskipun mereka selamat, ada sesuatu yang tertinggal di dalam diri mereka, rasa takut yang begitu mendalam, yang tak pernah bisa mereka hilangkan. Namun, ketika mereka memasuki rumah, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Joko melihat sebuah jejak besar di depan pintu rumah mereka, jejak yang tampak seperti jejak kaki besar yang terbuat dari lumpur basah. Jejak itu berjalan mengelilingi rumah, seolah-olah kebo bule telah mengikutinya hingga ke depan rumah mereka. Pak Agus menatap jejak itu dengan mata terbelalak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa makhluk itu terus mengikuti mereka? Dan apakah mereka benar-benar selamat dari ancaman kebo bule? Malam setelah kejadian itu, desa semakin mencekam. Setiap kali bulan purnama datang, suasana di desa terasa semakin gelap, dan rasa takut mulai menguasai setiap orang. Banyak yang menghindari hutan, dan mereka yang pernah melihat kebo bule merasa dirinya dihantui, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Namun, ada satu orang yang tidak bisa tinggal diam, Pak Agus. Pak Agus, meskipun merasa ketakutan, semakin terobsesi dengan makhluk yang disebut kebo bule. Ia tidak bisa menutup mata terhadap kejanggalan yang terjadi di desanya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia merasa bahwa ada hubungan yang lebih dalam antara kebo bule dan desa mereka. Ia tahu, untuk mengakhiri ketakutan ini, ia harus mengetahui asal-usul makhluk itu. Dengan tekad bulat, Pak Agus memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang legenda kebo bule. Ia berkunjung ke rumah orang-orang tua yang tinggal di desa, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa hari bertanya-tanya dan menggali informasi, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, legenda kebo bule bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Makhluk ini memiliki akar yang dalam dalam sejarah desa tersebut. Dulu, ratusan tahun yang lalu, desa ini adalah tempat tinggal seorang raja yang sangat kuat, yang dikenal dengan nama Raja Surya. Raja Surya memiliki kekuatan mistis yang luar biasa, dan ia sangat mencintai kerbau sebagai simbol kekuatan dan kemakmuran. Ia memelihara kerbau-kerbau besar yang luar biasa, dan salah satunya adalah kebo bule. Namun, kebo bule bukanlah kerbau biasa. Ia adalah makhluk yang diciptakan oleh Raja Surya dengan bantuan ilmu hitam yang diperoleh dari seorang dukun yang sangat kuat. Kebo bule tidak hanya dipelihara untuk simbol kekuatan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih gelap. Raja Surya berencana untuk menggunakan kebo bule sebagai penjaga harta karun yang tersembunyi di dalam gunung. Namun, kekuatan gelap yang ada dalam kebo bule ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan, dan makhluk itu akhirnya membunuh sang raja beserta seluruh pengikutnya, mengambil alih kekuatan dan pengaruh desa. Setelah itu, kebo bule menghilang ke dalam hutan, seolah-olah ia terkunci di sana oleh kutukan yang sangat kuat. Setiap generasi setelahnya, cerita tentang kebo bule terus berkembang, dan orang-orang yang mencoba mencari tahu atau mengganggu tempat yang dipercayai menjadi kediaman makhluk itu selalu mendapat nasib buruk. Tak jarang, mereka menghilang begitu saja, atau tubuh mereka ditemukan dalam keadaan yang mengerikan, seperti yang terjadi pada Dimas dan para korban sebelumnya. Malam itu,
Setelah mendapatkan informasi dari orang-orang tua desa, Pak Agus merasa harus segera mencari tempat tersebut, tempat yang dipercaya sebagai pusat kekuatan kebo bule. Ia tahu bahwa semakin lama makhluk itu terlepas dari kutukannya, semakin besar pula ancaman yang akan ditimbulkan. Tanpa berlama-lama, Pak Agus mengajak Joko untuk kembali menyusuri hutan. Namun, kali ini mereka membawa lebih banyak perlengkapan, senter, pisau, dan beberapa benda mistis yang katanya dapat digunakan untuk melawan kekuatan jahat. Sesampainya di hutan, angin bertiup sangat kencang. Pak Agus merasakan udara yang lebih dingin daripada sebelumnya. Langkah kaki mereka teredam oleh tanah basah yang menyelimuti jalan setapak. Hutan yang semula tampak biasa kini terasa penuh dengan ancaman, dan Pak Agus bisa merasakan tatapan yang mengintai dari setiap sudut. Sesekali, ia mendengar suara gesekan besar, seperti langkah kaki kebo bule yang sedang mendekat. Setelah berjalan beberapa lama, mereka sampai di clearing yang dikenal dengan nama Lapangan Raja Surya. Pak Agus dan Joko berhenti di sana, memandang sekeliling. Keheningan yang melingkupi mereka sangat mencekam. Tak ada suara alam yang biasanya terdengar di hutan. Hanya ada gemuruh angin dan suara napas mereka yang terengah-engah. "Papa, ini tempat yang sama," kata Joko dengan suara yang bergetar. Tempat di mana Dimas dan Andri melihatnya. Pak Agus mengangguk. Matanya menatap batu besar yang ada di tengah clearing. Itu adalah batu yang sama. Batu yang digunakan oleh Raja Surya sebagai simbol kekuasaannya. Di sekitar batu itu, tanah tampak tergali sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. "Joko, kita harus berhati-hati," kata Pak Agus, mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Jika kebo bule benar-benar terkurung di bawah sini, kita harus menemukannya sebelum ia bisa keluar." Mereka mulai menggali tanah di sekitar batu, berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa mengakhiri kutukan kebo bule. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Angin semakin kencang, suara gemuruh semakin dekat, dan di kejauhan, mereka mendengar suara berat yang semakin jelas. Itu adalah langkah kebo bule. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Joko terjatuh ke tanah, dan Pak Agus merasa tubuhnya tertarik ke dalam tanah. Sebuah suara menyeramkan terdengar, dan batu besar di tengah clearing itu mulai bergerak, membuka celah yang dalam ke bawah. Kebo bule muncul dari dalam tanah, lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Matanya yang kosong menatap Pak Agus dan Joko dengan penuh kemarahan. Suara geramannya bergema di seluruh hutan, membuat tanah bergetar lebih hebat. Kebo bule melangkah maju, dan saat Pak Agus berusaha untuk berdiri, ia merasa tubuhnya lemah, tak mampu bergerak. Joko yang masih terjatuh menatap dengan ketakutan. "Papa, apa yang harus kita lakukan?" teriak Joko. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Agus tahu waktu mereka sudah habis. Kebo bule telah bebas dari kutukannya. Suara gemuruh kebo bule semakin keras, menggetarkan udara dan tanah di sekitar mereka. Pak Agus merasakan tubuhnya semakin lemas, seolah-olah kekuatan makhluk itu menyedot seluruh tenaga dari dirinya. Ia menatap Joko yang berada di sampingnya, matanya penuh ketakutan. Joko berusaha untuk bangkit, namun kakinya terasa berat, seakan terjebak dalam kekuatan gaib yang mengelilingi mereka. Kebo bule berdiri di depan mereka, tatapan kosongnya yang penuh kemarahan mengarah langsung ke mereka. Tubuhnya yang besar dan putih bersinar di tengah kegelapan malam, memberikan kesan yang begitu menakutkan. Setiap langkahnya mengeluarkan suara berat yang semakin mendekat, membuat Pak Agus dan Joko merasa seakan-akan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pak Agus berusaha untuk tetap tenang, meskipun rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia mengingat kembali informasi yang ia peroleh dari orang-orang tua desa tentang cara mengusir kebo bule. Dikatakan bahwa untuk menghentikan kebo bule, mereka harus menggunakan benda-benda yang memiliki kekuatan mistis, benda yang dapat menandingi kekuatan jahat yang dimilikinya. Sayangnya, Pak Agus tidak membawa benda tersebut. Namun, ia ingat sebuah cerita dari orang tua desa tentang keberanian seorang pemuda yang berhasil mengusir kebo bule dengan menggunakan mantra kuno yang diwariskan turun-temurun. Mantra itu bisa membekukan kebo bule,
membuatnya terperangkap kembali dalam kutukan yang telah lama ada. Pak Agus tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Dengan napas yang terengah-engah, Pak Agus berkata, "Joko, aku butuh bantuanmu. Kita harus bersatu dan berani melawan makhluk ini." Joko, meskipun ketakutan, berusaha untuk mendengarkan kata-kata ayahnya. "Apa yang harus kita lakukan, Papa?" Pak Agus memandang batu besar yang ada di tengah clearing. Batu itu adalah simbol dari kekuatan Raja Surya. Kita harus menggunakan batu itu untuk mengaktifkan mantra yang bisa mengurung kebo bule kembali. Dengan tangan gemetar, Pak Agus mendekati batu besar itu dan mulai mengucapkan mantra kuno yang ia ingat. Suara Pak Agus terdengar semakin keras, semakin tegas, seiring dengan detak jantungnya yang berdebar kencang. Mantra itu mengandung energi yang sangat kuat, yang bisa melawan kekuatan jahat kebo bule. Tiba-tiba, kebo bule berhenti bergerak. Tatapannya mulai berubah, seakan-akan ia merasakan kekuatan yang mengancamnya. Suara geramannya terdengar semakin dalam, namun langkahnya berhenti. Kebo bule tampaknya terhenti oleh kekuatan yang mengikatnya. Angin yang sebelumnya berputar-putar kini mereda, dan suasana menjadi sangat hening. Pak Agus melanjutkan mantra itu dengan suara yang semakin lantang, sementara Joko memegang tangan ayahnya dengan erat. Kekuatan yang ada di dalam mantra itu mulai bekerja, mengirimkan gelombang energi yang kuat menuju kebo bule. Dalam sekejap, tubuh besar itu mulai bergetar, seolah-olah ia sedang berjuang untuk melawan kutukan yang kembali mengikatnya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, kebo bule terjatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh hutan. Tubuhnya yang besar kini terkulai lemas, terperangkap dalam kutukan yang telah lama terpendam. Dengan suara terakhir yang mengerikan, kebo bule menghilang ke dalam tanah, kembali ke tempat yang telah lama menjadi rumahnya. Pak Agus dan Joko terdiam, terengah-engah dan kelelahan. Mereka tidak dapat berkata apa-apa selama beberapa detik, hanya mendengarkan napas mereka yang berat di tengah keheningan malam. Kebo bule telah kembali terperangkap, dan desa mereka, sebelum terlambat, selamat dari ancaman besar. Namun, meskipun kebo bule berhasil dikurung kembali, Pak Agus tahu bahwa ini bukanlah akhir dari cerita. Ada banyak rahasia yang masih terkubur dalam tanah itu, dan kebo bule bukanlah satu-satunya ancaman yang tersembunyi di hutan itu. Ia merasa bahwa kutukan yang mengelilingi desa ini masih jauh dari selesai. Pak Agus menatap batu besar yang kini kembali diam. "Ini belum selesai," bisiknya pada dirinya sendiri. "Ada sesuatu yang lebih besar di sini." Mereka berjalan kembali menuju desa. Langkah mereka terasa berat namun penuh dengan harapan baru. Desa mereka mungkin telah selamat untuk saat ini, tetapi Pak Agus tahu bahwa mereka harus terus waspada. Kekuatan kebo bule bukanlah satu-satunya yang menghantui tempat itu. Dengan langkah yang lebih pasti, Pak Agus dan Joko kembali ke rumah mereka. Ketakutan yang mereka rasakan selama ini mungkin akan hilang perlahan, tetapi rasa cemas yang menggerogoti hati mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Kebo bule mungkin telah kembali terperangkap, tetapi kutukan yang melingkupi desa mereka, kutukan yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan, masih akan terus menghantui mereka. "Anda bilang